Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Nissan X-Trail. Nih, tahun 2005, tipe SD. Ini tidak ada keluhannya ya. Ini hanya servis rutin. Untuk maticnya nih, hari ini kita hanya melakukan pembersihan untuk bagian saringan oli dan mengganti olinya ya untuk maticnya. Ini untuk Nissan X-Trail. Nah, ini untuk kondisi palep bodi untuk mobil Nissan X-Trail nya seperti ini kondisinya. Ini udah lumayan bersih ya, karena sudah kita bersihkan. Ini tinggal kita pasang untuk saringan. Untuk saringan sendiri ini masih menggunakan RAM, tidak menggunakan seperti mobil lain ya. Kalau mobil lain itu dia saringannya menggunakan kertas, jadi gampang tersumbat. Nah, untuk Nissan X-Trail ini dia masih menggunakan kawat RAM, yaitu kawat yang halus-halus, jadi mudah dibersihkan. Tapi untuk perawatannya itu sebenarnya yang harus kita jaga itu oli dan kebersihan palep bodi ini ya. Jadi kalau kita misalnya mau flashing atau mengganti olinya secara flashing itu menurut saya tidak efisien ya, tidak ada itunya, tidak ada gunanya. Cuman kalau misalnya mau lebih bagusnya lagi ya, kita bongkar seperti ini, kita bersihkan palep bodinya. Setelah itu baru kita ganti untuk olinya. Nah, itu lebih bagus lagi daripada kita flashing. Ini kita buka seperti ini untuk karternya. Setelah itu kita buka untuk saringannya, palep bodinya kita bersihkan semua, lalu baru kita ganti oli yang baru. Nah, seperti itu. Untuk saringannya sendiri seperti ini ya. Nah, ini. Nah, untuk saringan oli matic untuk mobil Nissan X-Trail ini seperti ini kondisinya. Dia menggunakan kawat RAM seperti ini, jadi mudah sekali dibersihkan apabila mengalami kotor. Nih ya, untuk saringannya untuk Nissan X-Trail ini seperti ini. Ini untuk karternya, ini tadi kotor sekali ya, jadi sudah kita bersihkan. Nanti kita bersihkan kembali menggunakan bensin. Setelah itu baru kita ganti oli. Nah, ini untuk kondisi karternya juga mengalami penyok di bagian bawah. Nah, seperti ini penyok ya. Nah, ini jadi penyok. Nah, ini juga berbahaya ya kalau misalnya penyok seperti ini. Ini bisa menutupi lubang di bagian oli, di bagian saringan olinya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya, ini saringan olinya seperti ini ya nanti. Nah, jadi kalau di bawah ini mengalami penyok, bagian penyok sebagian sini itu akan menutupi lubang yang di sini. Nah, itu sangat berbahaya. Nanti oli tidak bisa naik dan menyebabkan oli tidak bisa naik ke atas ya. Nah, ini jadi harus dicek. Jadi kalau mendongkrak mesin itu jangan di bagian karter ini. Nah, carilah dongkraknya itu tempat bersih yang kuat di bodi-bodi mobil. Jangan dongkrak di bagian sini, nanti ini bisa mengalami penyok di bagian karternya. Nah, seperti ini ya tuh kondisinya. Jadi ini kita hanya melakukan servis di palep bodi, saringan oli, dan bagian karternya yang mengalami penyok. Karena ini tadi tidak ada keluhannya sama sekali, hanya servis. Karena terlihat di bagian ini, di bagian karter bak oli yang di maticnya itu mengalami penyok seperti ini. Nah, ini harus diperbaiki, tidak bisa dibiarkan ya, nanti bisa menutup untuk bagian jalur olinya. Nah, jadi teman-teman yang mempunyai mobil matic atau karter oli mesin juga ya, kalau yang menggunakan kaleng itu diperhatikan jangan sampai ada yang penyok. Biasanya sih itu penyok karena didongkrak ya, dongkrak waktu penggantian oli. Nah, kalau misalnya yang model babet atau mobil yang sekarang ini ya, itu biasanya menggunakan babet itu masih bisa tahan ya, tidak peyot.
Kalau yang menggunakan kaleng dia pasti peot. Nah, jadi untuk hari ini hanya penggantian oli matic, kita kuras dan kita cuci untuk bodinya untuk desain ekstern ini karena keluarnya tidak ada. Nah, kita lanjut, kita bersihkan dulu. Jadi setelah kita isi olinya kita review kembali. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk pemasangan karternya sudah selesai ya. Ini karter sudah kita perbaiki. Ini karternya peot ya, tadi peot sampai naik ke atas itu sampai menyentuh di bagian saringannya, saringan oli maticnya. Jadi takutnya terjadi sumbat, jadi kita perbaiki dan sekalian kita bersihkan untuk penggantian oli juga. Nah, ini untuk kotorannya seperti ini ya. Nah, ini oli maticnya. Jadi teman-teman yang belum pernah mengganti atau tidak tahu untuk oli matic itu, nah ini oli maticnya seperti ini. Kondisinya ini sudah sangat lama sekali dari ganti ya, sampai hitam. Seharusnya oli matic itu berwarna merah, ini sampai hitam ya seperti ini. Nah di sini juga terdapat gram seperti rontokan ya. Cuman untuk maticnya ini masih aman, tidak ada kendala sama sekali, masih aman. Jadi ini karena hanya kita ketika ganti oli dan perbaiki bagian karter yang peot, karena itu sangat berpengaruh ya. Kalau punya teman-teman dicek, kalau yang menggunakan kaleng seperti tadi itu bisa dicek. Itu biasanya sih peotnya itu gara-gara didongkrak ya, gara-gara didongkrak dari bawah, jadi mengakibatkan peot. Nah jadi kalau misalnya dia kena hantaman aspal atau apa, itu pasti ada luka, dan ini tidak ada luka, itu bekasnya peotnya itu karena didongkrak. Jadi untuk teman-teman kalau mau mengganti oli jangan didongkrak pas di bagian karter, nanti itu bisa mengakibatkan fatal ya untuk mesinnya atau untuk maticnya. Nah ini kita lihat ya kotorannya lagi. Nah tuh terlihat ya, tuh kotorannya tuh kotoran matic. Nah dia menggumpal-gumpal seperti ini. Nah itu terlihat ada gram-gram juga di bagian olinya. Nah ini tadi sebelum kita turunkan olinya, ini kita bersihkan dulu ya tempatnya nih, agar kita tahu untuk historisnya nanti. Nah ini ya, untuk gram-gramnya lumayan banyak, sangat banyak sekali. Tuh bekas-bekas serpih-serpihan besi yang sudah mulai aus, tapi ini maticnya tidak terjadi apa-apa, masih normal. Nah kotorannya seperti ini ya. Ini tadi yang nyumpet di bagian saringan itu yang ini ya. Nah ini yang nyumpet di bagian saringan oli tadi, kita lepasin ya seperti ini ya. Nah ini dari kampas kopling nih seperti ini. Nah ini dari kampas kopling, ini rontokannya nih. Nah tapi maticnya ini kata pemiliknya masih normal, masih aman. Jadi ya kita hanya mengganti bagian oli dan membersihkan saringannya. Tapi ini jelas ini rontokan dari kampas kopling nih, tapi nggak tahu ya nomor berapa. Jadi harus melakukan pembongkaran dulu kalau misalnya kita mau ngecek itu bagian rontoknya nih. Nah rontokan dari kampas kopling. Nah jadi ini kalau sampai nyumpet di saringan oli, ini juga bisa fatal. Jadi makanya harus rajin-rajin dibersihkan, harus rajin ganti oli. Nah jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk mobil jenisnya apa, kalau otomatis itu harus rajin ganti oli, filter oli. Kalau yang misalnya model kertas, tapi kalau model RAM seperti Nissan X-Trail tidak bisa diganti, tidak perlu diganti, bisa dibersihkan. Tapi kalau diganti lebih baik. Tapi itu masih bisa dibersihkan, kita bersihkan. Oke ya. Jadi ini sudah kita perbaiki karter yang peot, kita sudah bersihkan untuk bagian saringannya. Untuk kotorannya seperti tadi ya, teman-teman bisa lihat. Untuk olinya juga sudah hitam, sudah merah sama sekali. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.